Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157, yang terkenal karena ramalannya, terkenalnya karena tersirat namun akurat di era sekarang. Salah satu ramalan paling terkenal dari Jayabaya adalah pembelahan Pulau Jawa menjadi dua. Ramalan ini dihubungkan dengan aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang tersebar di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Menurut ramalan tersebut, letusan Gunung Slamet akan menyebabkan Pulau Jawa terbelah, menciptakan parit yang menghubungkan pantai utara dan selatan Jawa. Meskipun cerita ini telah tersebar luas di kalangan warga Banyumas dan sekitarnya, dan dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, tetapi hingga saat ini mitos ini belum dapat dibuktikan secara jelas. Selain meramalkan pembelahan Pulau Jawa, Jayabaya juga menyatakan dalam ramalannya bahwa banjir bandang Anandindi, yang diartikan sebagai banjir yang akan melanda di mana-mana, bahkan hingga tenggelamnya Pulau Jawa. Ramalan Jayabaya juga mengindikasikan terjadinya bencana besar yang akan menimbulkan banyak korban. Ramalan ini menyinggung banyak peristiwa tak terduga di masa depan, termasuk ketidakpastian cuaca. Ramalan tersebut tertulis dalam beberapa naskah antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiukya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya tentang bencana alam adalah sebagai berikut. Kurang lebih begini artinya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur, dan sering datang dengan curah hujan tinggi atau kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ramalan yang diungkapkan oleh Jayabaya, atau yang dikenal sebagai Prabu Sri Aji Jayabaya, telah menarik perhatian karena beberapa kejadian di era modern sepertinya sesuai dan bahkan banyak yang terjadi sesuai dengan apa yang telah diramalkannya pada ratusan tahun yang lalu. Jayabaya, seorang raja yang terkenal dengan serangkaian ramalannya, memiliki gelar lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warneswara Madusudana Awataranindita Sutri Singha Parakrama Utunggadewa, dan ia memerintah kerajaan Kediri dari tahun 1135 hingga 1159. Beberapa ramalan Jayabaya tampak mencerminkan situasi yang ada pada masa kini. Misalnya, ramalan mengenai kesulitan ekonomi, dan persaingan yang semakin ketat dalam mencari nafkah di masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Selain itu, Jayabaya juga meramalkan mengenai meningkatnya kecurangan dan kesetiaan di antara masyarakat, serta meningkatnya kemunduran moral dan etika. Ramalan lainnya seperti anak berani melawan bapaknya dapat diartikan dalam konteks pergolakan politik atau sosial di mana generasi muda menantang otoritas yang sudah mapan. Perilaku amodal di kalangan perempuan juga tampaknya terkait dengan ramalan Jayabaya, di mana munculnya perilaku tidak bermoral, dianggap sebagai penerapan ramalan ini. Begitu juga dengan penerimaan terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap tabu atau tidak etis, yang tampaknya semakin meningkat, sesuai dengan ramalan tentang rumah maksiat yang dipuji. Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang masih menjadi masalah di Indonesia juga tercermin dalam ramalan Jayabaya, yang menyebutkan bahwa banyak orang lapar dan telanjang. Demikian juga dengan peningkatan perdagangan ilegal, atau barang-barang terlarang, serta perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak menentu, yang bisa menjadi penjelasan bagi ramalan mengenai masa di mana hujan turun di saat yang tidak tepat. Penting untuk diingat bahwa meskipun beberapa kejadian tampak sesuai dengan ramalan Jayabaya, interpretasi terhadap ramalan tersebut bisa bervariasi dan beberapa di antaranya mungkin merupakan kebetulan semata. Berikut juga, ramalan Jayabaya tentang Satrio Wirang dan Satrio Piningit. Prabu Jayabaya Raja Kediri menyebut setiap gunung Slamet bergemuruh, Satrio Wirang bakal muncul. Apalagi status Gunung Slamet salah satu gunung api aktif, yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah misteri.
Ramalan Jayabaya seperti dikutip dalam sejumlah buku, menyebutkan jika Gunung Slamet menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satrio Wirang. Tokoh ini bukan nama, tapi julukan bagi seseorang dengan sifat-sifat tertentu. Satrio Wirang dikatakan akan muncul setelah Satrio Piningit memenangkan pertempuran dengannya. Satrio Wirang akan kehilangan banyak pasukan karena pada akhirnya dia kalah. Satrio Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah. Selain kalah, Satrio Wirang ini nanti tetap tidak terima dengan kekalahannya. Dikisahkan juga pada Babat Tanah Jawi, Satrio Wirang kemudian mengajak ke pengikutnya untuk menjegal pemimpin sang pemenang dalam peperangan tadi. Ada banyak versi dari Satrio Wirang ini. Dari sudut pandang tertentu Satrio Wirang adalah korban, sedangkan pada sudut pandang lain, Satrio Wirang bagaikan sosok jahat yang kalah bertarung. Versi pertama menyebut Satrio Wirang memang tidak sepopuler tokoh Satrio Piningit, karena dalam kehidupannya selalu difitnah. Namun, dia tetap bekerja keras mengabaikan fitnah yang menimpa dirinya. Hati dan kehidupannya sudah terbiasa dengan fitnah dan cemooh. Dalam sudut pandang lain, Satrio Wirang dikatakan setelah kalah justru merecoki yang menang. Kemudian satu persatu para prajuritnya yang ikut dalam peperangan akan meninggalkan Satrio Wirang. Satu hal yang disepakati dua versi tersebut adalah wataknya yang keras dan mudah tersinggung tapi cepat melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya. Rangkuman Hastamitra tentang suluk dalam kitab Jayabaya mengatakan, Satrio Wirang muncul dalam lakon pewayangan Parikesit. Munculnya Satrio Wirang dan sosok pemimpin layaknya Brawijaya ini disusul kemunculan 4 pemimpin yang mendampingi Brawijaya dalam memimpin dan membangun negeri ini. Dua versi ini juga punya tandingan. Ada yang meyakini Satrio Wirang adalah Satrio Piningit. Dia seorang satria yang dipermalukan karena fitnah. Dia tersimpan dalam sejarah Nusantara dan akan muncul kembali bila waktunya sudah tiba. Dia merupakan Satrio Pinili atau sosok terpilih yang dikehendaki rakyat dan direstui oleh para leluhur Nusantara. Namun terlepas dari kebenaran ceritanya, legenda letusan Gunung Slamet selalu menyimpan misteri. Sulit diterjemahkan tapi menarik dituturkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.